فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya. Halaman yang ke-34 dari kitab Huququn Da'ati Ilal Fitrah wa Qarratha Asy-Syari'atu karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, al-haqqus tsamin, hak yang ke-8. Jadi total haknya yang kita baca nanti ada 10, ini yang ke-8 sekarang. Bahas seputar apa? Kita lihat. Kata beliau, al-haqqus tsamin, hak yang ke-8, hakul jiran, hak tetangga. Jadi kita yang namanya kehidupan itu tidak terlepas dari tetangga. Dan pastikan kita tahu ilmunya bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan tetangga. Jangan sampai mendolimi tetangga, mendolimi orang yang tinggal di dekat dengan rumah kita. Semaksimal mungkin semua jenis kezaliman dihentikan dan juga ditutup serapat mungkin. Karena jiran itu artinya adalah tetangga. Dan tanda berimannya seorang kepada Allah dan hari akhirat adalah diantaranya memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Karena bagaimanapun kita hidup enggak mungkin sendirian. Pasti ada tetangga. Nah, bagaimana caranya kita berinteraksi, berkomunikasi, bermuamalah dengan mereka tidak mengganggu. Jadi kalau kita mampu untuk menolong mereka, bantu mereka dengan bantu yang banyak, lakukan. Tapi kalaupun tidak banyak, sedikit pun enggak masalah. Tapi kalau sudah tidak bisa bantu wala sedikit wala banyak, minimalnya jangan menyakiti atau mengganggu tetangganya. Kita lihat di sini. Al-jaru huwa al-qarib minka fil manzil wa lahu haqqun kabir 'alaik. Tetangga itu adalah orang yang dekat darimu, barakallahu fiik, dalam hal rumahnya. Di rumah yang dekat dengan kita, dekat rumah kita itu namanya tetangga namanya. Bisa muslim, bisa kafir, tergantung lingkungannya. Paham ya? Intinya tetangga itu al-qarib minka fil manzil, yaitu orang yang rumahnya dekat darimu, betul. Paham ya? Naam. Walau hakun kabir 'alaik, dan tetangga memiliki hak yang besar untukmu. Ada hak yang besar yang harus kamu tunaikan. Fa in kana qariban minka fin nasab wa huwa muslim. Nah, sekarang kalau seandainya dia itu punya kekerabatan denganmu dalam hal nasab keturunan, mungkin saudara kita, paman kita, bibi kita, wa huwa muslim, tambah lagi dia muslim, agamanya Islam, falahu salasatu huquq. Maka dia mendapatkan, memiliki 3 hak yang harus ditunaikan oleh kita. Pertama apa? Pertama, barakallahu fiik, hakul jiwar, hak tetangga. Jadi hak tetangga tetap ada. Yang kedua, wa hakul qarabah, hak kedekatan, kerabat kita. Mungkin bibi kita, ya kan, paman kita, saudara kita, saudari kita. Ya, itu semuanya kerabat. Nah, di samping dia punya hak, tetangga, hak yang kedua hak kedekatan, hak kekerabatan maksudnya. Yang ketiga, wa hakul Islam, hak Islam. Dia agamanya Islam. Paham ya? 3 hak ini harus kita tunaikan. Kalau kita punya tetangga, pertama dia muslim, apalagi kerabat kita. Kemudian tinggalnya di rumahnya dekat kita. 3 hak ini. Hakul jiwar, hak tetangga. Wa hakul qarabah, hak apa? Kekerabatan. Wa hakul Islam, hak apa? Seagama dengan agama Islam. Bisa pahami? Nah. Terus bagaimana kalau sekarang dia bukan kerabat kita, orang lain, enggak ada jalur keturunan nasab, enggak ada. Tapi dia muslim, kita lihat. Wa in kana musliman wa laysa biqaribin fil nasab,
apabila dia orang muslim tapi dia tidak ada kekerabatan dalam hal nasab atau keturunan, orang lain lah. Falahu haqqan, maka masih memiliki dua hak. Hak apa itu? Hakul jiwar wa hakul Islam. Hak tetangga dan juga hak Islam. Sama-sama agamanya Islam. Kemudian tetangga kita. Bagaimana sekarang kalau na'am barakallahu fiik, na'am orangnya itu kerabat kita tapi agamanya bukan Islam. Wa kadzalika in kana qariban wa laysa muslimin. Dan seperti itu juga apabila dia itu kerabat kita tapi itu bukan Islam agamanya. Kadang-kadang kan yang namanya manusia kan beraneka ragam kan, ada yang punya saudaranya, dia punya saudara kafir saudaranya, agamanya selain Islam misalkan, tapi tetanggaan dengan kita. Bagaimana sekarang kata beliau, na'am barakallahu fiik, na'am haqqan, falahu haqqan, memiliki dua hak. Apa itu hakul jiwar, hak tetangga, wa hakul qarabah, hak kekerabatan. Untuk hak agama tidak ada karena agamanya bukan Islam. Paham? Wa in kana ba'idan ghairu muslim, kalau dia orang jauh, bukan kerabat kita, atau orang jauh dan bukan Islam agamanya, falahu haqqun wahid, masih memiliki satu hak. Hak apa itu? Hakul jiwar, hak tetangga. Dan bahkan boleh kita masakan mungkin daging ayam atau semisal diperbanyak kuahnya, kemudian kuahnya dibagikan tetangga kita walaupun non muslim, walaupun agamanya selain Islam, boleh. Dan tujuannya ta'liful qulub, untuk melunakkan hati mereka biar senang dengan agama Islam. Kita lihat wa qala ta'ala, wa ta'ala berfirman, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua, kemudian juga berbuat baik kepada siapa? Nah, kerabat dan orang-orang yatim serta orang-orang miskin, dan tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Tetangga itu kan ada yang dekat dengan rumah kita, ada yang tetangga kita yang rumahnya agak jauh dengan kita. Paham ya, seperti itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuh." Muttafaqun alaihi, lihat masyaallah. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku dengan apa? Dengan tetangga. Maksudnya berbuat baiklah kepada tetanggamu. Jangan mengganggu tetanggamu, jangan mengusik ketenangan, kenyamanan tetanggamu. Hingga aku menduga bahwasanya barakallahu fiik, annahu sayuwarrisuh, bahwasanya Jibril alaihissalam seakan-akan akan memberikan warisan kepadanya. Paham ya? Nah, maksudnya posisinya Jibril alaihissalam waktu itu senantiasa mewasiatkan kepada Rasulullah SAW agar menunaikan hak tetangga. Seakan-akan Jibril itu akan ngasih warisan, seakan-akan seperti itu. Karena apa? Karena seringnya Rasulullah dianjurkan dan juga diarahkan. Famin huquqil jari 'alal jarih, maka termasuk hak-hak tetangga terhadap tetangganya, an yuhsina ilaihi bima stata' minal mal wal jah wan nafa', yaitu berbuat baik kepadanya dengan perbuatan yang dia mampu, baik berupa harta, kedudukan atau manfaat. Kalau dianya orang punya kedudukan, punya pangkat, punya jabatan, saudaranya, tetangganya minta tolong, ya dibantu. Paham ya? Seperti itu. Faqad qala Rasulullah SAW, dan sungguh Rasulullah SAW berkata, khairul jirani indallah khairuhum lijarih. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah Ta'ala adalah apa? Ada sebaik-baik mereka terhadap tetangganya. Jadi kalau kita ingin dinilai baik di hadapan Allah Ta'ala, maka hendaknya kita berbuat baik dengan tetangga kita. Berbuat baik dengan tetangga kita itu tidak selamanya harus ngasih makanan, minuman. Intinya tidak menyakiti, tidak mengganggu. Paham ya? Tidak menyakiti, tidak mengganggu. Wa qala, dan beliau SAW juga berkata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memperindah interaksi kepada apa? Tetangganya. Memperindah dirinya, bermuamalah, berkomunikasi dengan tetangganya. Wa qala aidan, dan juga berkata beliau SAW, idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Ya kan? Apabila engkau masak suatu daging, perbanyaklah kuahlah. Perbanyaklah apa? Kuahnya. Kemudian bagikanlah pada tetanggamu. Jadi kalaupun kita masak, ya kalau memungkinkan diperbanyak, walaupun hanya kuah yang kita berikan oleh saudara tetangga kita, nggak masalah. Karena intinya apa? Berbagi seperti itu untuk mewujudkan
agar bertetanggaan dengan tetangga yang baik, ya kan? Agar hubungannya muamalahnya juga baik. Seperti itu. Wa min al-ihsani ila al-jar, termasuk bentuk kebaikan, berbuat baik kepada tetangga, taqdimul hadaya ilaih fil munasabat. Yaitu memberikan hadiah-hadiah kepada tetangga tersebut pada apa? Pada acara-acara tertentu. Enggak masalah. Hadiah berupa makanan, hadiah berupa minuman, atau hadiah doa pun enggak masalah juga. Karena boleh juga menghadiahkan doa, ya. Naam. Fa innal hadiyata tajlibul mawaddah wa tanzilu wa tuzayyil al-adawah, sahih, wa tuzilul adawah. Artinya karena hadiah itu bisa mendatangkan kecintaan. Orang sering memberikan hadiah, itu nanti orang yang menerima hadiah akan cinta, senang. Paham ya? Dan akan menghilangkan permusuhan. Jadi orang sering ngasih hadiah, sering memberikan semacam hadiah gitu, itu bisa menghilangkan yang namanya permusuhan dan juga justru mendatangkan apa? Kebaikan. Tajlib mendatangkan al-mawaddah itu kecintaan, kebaikan. Kemudian tuzil menghilangkan adawah, permusuhan. Maklum salah ya. Nah, wa min huquqil jar al-jar, termasuk hak tetangga terhadap tetangganya yang lainnya, an yakuffa anhu al-adha al-qawl fi'li. Hendaknya dia menahan diri dari mengganggunya baik berupa ucapan maupun perbuatan. Sabar. Nah, sabar. Faqad qala Rasulullah sallallahu wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Dan sungguh Rasulullah SAW berkata pada suatu hadis, barakallahu fiikum, beliau mengatakan wallahi, demi Allah la yu'min, tidak akan beriman. Demi Allah tidak akan beriman, demi Allah tidak akan beriman. 3 kali beliau ulang-ulang itu ya. Nah, faqalu, akhirnya sahabat bertanya, qalu, apa itu? Ya Rasulullah, beliau mengatakan alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah, yaitu orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari kejahatannya. Bahwa itu ada kejahatan, kejelekan atau kejahatan. Jadi, tidak beriman itu maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Maksudnya tidak beriman orang yang apa? Yang tidak memberikan keamanan atau kebaikan kepada tetangganya. Ya, orang yang tidak merasa aman, tetangga tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi upayakan kalau hidup bertetanggaan jangan saling membahayakan. Jangan saling membahayakan, tapi ta'awun. Wa fi riwayah, kemudian datang juga dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang apa? Yang tidak merasa aman. Sesuatu tetangga tidak merasa aman dari apa? Kejahatan-kejahatannya. Faham maksudnya? Tidak akan masuk surga orang yang apa? Yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi orangnya berbuat jahat, ya, suka menghina tetangganya, bahkan menzalimi tetangganya. Itu dilarang dalam syariatnya. Sebagaimana hadisnya juga sudah kita lewati mengenai apa? Mengenai barakallahu fiik, larangan menggunjing atau larangan ngerumpi atau semisalnya. Wal bawa'iq asy-syurur, bawa'iq artinya syurur, yaitu kejelekan-kejelekan. Faman la ya'man jaruhu syarrahu falaysa mu'min wa la yadkhul jannah. Lihat nih. Maka barang siapa yang tidak merasa aman, tetangga itu tidak merasa aman dari kejelekannya, maka tidak dikatakan mukmin dan tidak masuk surga. Ini ancaman semuanya, karena pelaku dosa besar nanti tentunya di akhirat di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Berikutnya wa katsirun minan nas al-an, dan kebanyakan manusia sekarang ini la yahtamuna bi haqqil jiwar, enggak peduli. Mereka tidak perhatian, tidak peduli dengan hak-hak tetangga. Wa la ya'man jiranuhum min syururihim, dan tetangga mereka tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekan mereka. Dan selain di azrumbal istilahnya. Fatarahum daiman fin niza' ma'ahum wasyiqaq wa i'tida' al-huquq. Maka kamu menyaksikan mereka senantiasa terus-menerus berada pada perselisihan yang ada pada mereka. Wasyiqaq wa la ya'man jiranuhum min syururihim. Fatarahum daiman, maka kamu akan melihat mereka daiman selalu
Finiza bainahum, ada perselisihan di antara mereka, wasyiqaq, perpecahan, wa'tida, kejahatan kriminal, al-huquq terhadap hak yang ada. Wa idza'un bil qaul aw bil fi'l, atau juga larangan mengganggu tetangganya dengan ucapan maupun perbuatan. Wa qul hadza mukhalifun lima amara Allah bihi wa rasuluh. Semua ini berseberangan dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wa mujibun tafakkuki al-muslimin, dan mengharuskan menuntut untuk apa? Tafakkuk, membuat kerenggangan. Paham ya? Nah, yang akhirnya dengan perpecahan tadi akan membuat kerenggangan persatuan kaum muslimin, wa taba'at qulubuhum, dan hati mereka mulai menjauh, wa isqati ba'dihim hurmatan ba'd, artinya dan menggugurkan barakallahu fiik, sebagian mereka kehormatan sebagian yang lainnya. Paham ya? Sebagian mereka menjatuhkan, menghilangkan kehormatan yang lainnya. Syahidnya barakallahu fiik, pada pertemuan pagi hari ini, hak seputar apa? Tetangga. Pastikan kita mampu untuk mengkondisikan hal ini. Jadi kalau tetangganya itu punya ayam misalkan, ya, sudah waktunya untuk ayamnya dilepas, jangan ketika tetangganya sedang jemur padi. Paham ya? Kadang-kadang terjadi itu kan, lagi jemur padi, barakallahu fiik, dari kasih pagar padahal. Nah, tetangganya mas sengaja buka kandang ayam. Ayam pada keluar makan padi karena kesempatan katanya. Tapi pada orang lain, ya kan? Makan pada orang lain, dolim loh seperti itu ya. Caranya bagaimana solusinya? Solusinya dikandangkan aja. Itu ayam dikasih kandang, jangan dikasih keluar dulu sampai orang yang menjemur padi itu selesai. Karena kalau kita biarkan mencari makan sendiri, nanti khawatir dia masuk dalam barakallahu fiik, tempat jemuran padi tadi. Akhirnya merusak dan mengganggu. Sedangkan agama Islam dibangun untuk apa? Mendatangkan manfaat dan menolak apa? Bahaya. La darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, mungkin ini yang kita ambil barakallahu fiik, tidak bisa banyak. Adapun hak sesama kaum muslim secara umum insyaallah pada pertemuan akan datang kita sudah selesaikan. Hak tetangga, dipastikan kita sebagai seorang muslim itu muslim sejati. Orang muslim sejati itu sebagaimana perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah yang kaum muslimin merasa aman dari kejahatan tangannya, banyak ketahanan orang tersebut. Jadi pastikan kita menjadi tetangga yang baiklah. Kalau bisa memberi, silakan memberi. Kalau tidak bisa banyak sedikit enggak masalah. Tapi kalau tidak bisa memberi sama sekali, minimalnya jangan mengganggu mereka. Paham ya? Lah dengan ucapan, lah dengan perbuatan. Tapi mendoakan mereka kalau belum dapat hidayah agar mendapatkan hidayah. Seperti itu. Nah, karena hak tetangga ini banyak sekali. Kalau dia itu muslim, kerabat kita, maka ada 3 hak. Tetangga dan kita ada 3 hak. Hak tetangga, hak muslim, hak kerabatan. Kalau orang kafir, 1 hak aja kalau orang kafir. Hak tetangga. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.